Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengajak kita untuk memuji nama Tuhan melalui sabda firman-Nya yang akan kita dengarkan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah sabda firman Tuhan pada hari ini, Jumat 21 Agustus 2026, tertulis dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Dalam bahasa daerah dikatakan, alayang gohamu aliak kadongan, unang mamarnalu jahamu mabahin nadinggan. Demikian firman Tuhan. Berbuat baiklah selalu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Ingatlah untuk bersyukur dan memuji nama Tuhan, sebab kita ada saat ini karena Tuhan sayang dan baik dalam hidup kita. Pada pagi ini kita kembali disapa oleh firman Tuhan tentang hal berbuat baik. Semua orang merindukan akan kebaikan dalam hidupnya. Apakah itu bersumber dari dirinya sendiri atau orang lain yang melakukan itu untuknya. Namun satu pertanyaan, pernahkah saudara putus asa dalam berbuat baik? Oleh sebab saudara merasa bahwa saudara tidak dihargai atau tidak satupun yang berterima kasih pada saudara. Itulah yang menjadi pergumulan kita. Kenapa kita berhenti melakukan kebaikan itu? Dalam hal inilah Paulus hadir dan mengingatkan kita, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Ada alasan Paulus untuk menyatakan itu. Sebagai nasihat di mana dia melihat semakin meningkatnya orang yang malas dan berpikir bahwa mengharapkan kedatangan Tuhan untuk mengubah hidupnya. Sehingga nasihat itu ditujukan oleh Paulus agar kita jangan berhenti berbuat baik. Sebab berbuat baik kita akan mengubah dan membuat orang yang malas terpukul dan bertobat untuk belajar keras dan bekerja keras. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbuat baik harus benar-benar didasari dengan kasih Kristus yang bertumbuh dalam diri kita, sehingga kita akan melahirkan buah-buah kebaikan dan kebenaran kepada siapapun tanpa kita lebih dulu mengenalnya. Contoh, seorang kakek tua yang berhenti di depan toko roti. Dia dulunya berjalan menelusuri trotoar dalam suasana hujan yang deras. Lalu dia berhenti di depan toko roti. Badannya kelihatan basah kuyup dan gemetar. Ia menatap hangatnya deretan roti segar di balik jendela kaca tanpa berani masuk karena kantongnya kosong. Dari dalam toko itu seorang pemuda yang sedang menikmati kopi panasnya memperhatikan sang kakek. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu berdiri membeli 2 roti yang masih hangat dan secangkir teh manis, lalu berjalan keluar menyerahkannya kepada sang kakek. Sang kakek terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia menerima bingkisan itu, tersenyum tulus lalu berbisik, "Terima kasih nak. Hari ini aku berdoa agar Tuhan mengutuk hati seorang untuk membantuku, dan ternyata kamu orangnya." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui sapaan firman Tuhan pada pagi ini, semoga kita menjadi pelaku kebaikan dan kebenaran Tuhan tanpa jemu-jemu dan pilih kasih. Sangat kita ketahui, dalam melakukan kebaikan tersebut banyak tantangan, banyak persoalan yang kita hadapi. Tetapi tetaplah menjadi orang-orang yang baik dan berbelas kasihan. Meskipun dunia memberikan 1000 alasan bagimu untuk tidak menerima yang baik, namun tetaplah pelaku kebenaran dan kebaikan Tuhan itu. Amin. Selamat beraktivitas, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Puji syukur bagimu Tuhan atas kebaikan-Mu pada pagi hari ini dalam kehidupan kami, yang memberikan kami sukacita melalui napas kehidupan, kesehatan, dan kami percaya
cara Tuhan terbalut baik bagi kehidupan kami. Cara Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami untuk memelihara kami. Biarlah Tuhan, kebaikan Tuhan mengalir dalam hidup kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku kebaikan dan kebenaran Tuhan kepada siapapun, supaya semakin banyak yang percaya dan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kebaikan-Mu melalui kuasa-Mu akan memberikan mujizat kesembuhan kepada setiap orang yang sakit, yang merindukan kesembuhan dan kuasa Tuhan. Dan kami juga berdoa, kuasa kebesaran-Mu untuk menolong, membantu, dan memberikan sukacita kepada orang-orang yang bergumul, kepada orang-orang yang menghadapi persoalan kehidupan yang sangat berat, yang membuat mereka putus asa. Tapi kami percaya Tuhan hadir sebagai Allah yang penuh kasih dan penuh kasih sayang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu di mana kami melayani. Berkati pimpinan gereja-Mu HKBP Resort Bandung ini Tuhan. Berkati pimpinan gereja-Mu secara umum HKBP. Biarlah semua para pelayan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya tetap Tuhan memberikan kekuatan, semangat baru dalam melayani. Dan begitu juga para jemaat. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami seluruh pelayan mengucapkan selamat beraktivitas. Lakukan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Horas.